Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan diperjelaskan bahwa alasan para kultivator begitu sulit menerobos ke tingkat 7 ialah karena tubuh mereka mungkin belum siap untuk menerobos. Atau bahasa mudahnya, tubuh kultivator tersebut masih lemah. Tang San yang masih berusia 11 tahun mengakui bahwa ia gak tahu pasti seberapa kuat tubuhnya. Ia berlatih keras tapi tetap meragukan batas dirinya. Ia pun meminta Megongzi untuk memeriksa kekuatan darah dan garis keturunannya. Megongzi yang melihat ketulusan Tang San akhirnya setuju. Tang San duduk di depan Megongzi sehingga mereka menjadi sangat dekat. Megongzi pun refleks menjentikkan kepala Tang San sebelum memerintahkannya untuk menghadap ke belakang, bukan tatapan kayak gini. Ketika Tang San menghadap ke belakang, meskipun sedikit gemes dan geli, Megongzi mulai menyelidiki garis keturunan Tang San dengan menekan telapak tangannya ke punggung bocah itu. Ia mengalirkan kekuatan darahnya perlahan ke dalam tubuh Tang San. Begitu kekuatannya masuk, Megongzi langsung merasakan akan sesuatu yang tidak biasa. Energi dalam tubuh Tang San sangat lembut, damai, dan stabil. Tak ada perlawanan, tak ada ketegangan. Bahkan Tang San membuka dirinya sepenuhnya, seolah mempercayai Megongzi tanpa rasa waspada. Hal ini membuat Megongzi tersenyum kecil tanpa sadar. Namun hal yang lebih mengherankan kembali muncul. Kekuatan darah Megongzi malahan terkuras lebih cepat karena diserap oleh energi lembut dari tubuh Tang San. Dengan kendali mental, Megongzi mengikuti pergerakan energi dalam tubuh Tang San. Ia segera menyadari bahwa energi tersebut tidak mengalir dari pusat jantung seperti biasanya, melainkan mengikuti alur meridian secara siklik. Setelah selesai mengamati, Megongzi tertegun. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap jalur energi dalam tubuh Tang San. Jalur ini seperti metode kultivasi khusus yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia mulai merenung, curiga bahwa ini mungkin adalah ajaran dari Zhang Haosuat. Megongzi pun menarik kembali tangannya. Dengan penasaran, ia bertanya kultivasi apa yang Tang San latih, siapa yang mengajarkannya. Tang San menjawab dengan polos bahwa ia sendiri gak tahu nama pastinya. Singkatnya, Tang San ngarang bebas seperti San ia bercerita ke Wang Yanfeng dahulu. Megongzi menyerengin, merasa aneh namun terkesan. Dari pengamatannya, kondisi tubuh Tang San sangat luar biasa. Di usia semuda itu, ini adalah sebuah keajaiban. Kemudian ia bertanya lagi, apakah wali kota Zhang Haosuan tahu soal ini? Tang San mengangguk sebelum menambahkan bahwa tampaknya orang lain tidak bisa mempraktikkan latihan ini, meskipun sang guru sudah mencoba mengajarkannya pada orang lain. Mendengar hal itu, dengan penuh rasa ingin tahu, Megongzi meminta untuk diberitahu metode kultivasi yang digunakan Tang San. Tanpa ragu, Tang San menyetujuinya. Ia menjelaskan bahwa teknik yang ia latih disebut dengan Suan Tian Gong, namun hanya bisa dipraktikkan oleh manusia murni tanpa transformasi Dewa Iblis. Karena Megongzi sudah memiliki 2 transformasi Dewa Iblis, mustahil baginya untuk berhasil dalam kultivasi tersebut. Selagi menjelaskan, secara diam-diam Tang San menyerap sisa kekuatan garis keturunan merak dari tubuh Megongzi. Ini adalah bagian dari rencana rahasianya, mengganti transformasi macan tutul dengan transformasi merak tingkat 7. Megongzi dengan seksama mendengarkan penjelasan Tang San tentang metode kultivasi Suan Tian Gong. Namun San mencoba mempraktikkannya, ia menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa menjalankan teknik itu. Energi spiritual yang diserap tubuhnya secara otomatis berubah menjadi kekuatan darah akibat transformasi Dewa Iblis, membuat kultivasi Suan Tian Gong mustahil dilakukan. Inilah sebab utama mengapa manusia yang memiliki garis keturunan monster tidak bisa berlatih teknik tersebut. Karena kagum, Megongzi pun mengungkapkan beberapa kata dan pujian tentang kultivasi Tang San. Ia menambahkan bahwa jika Tang San hendak menembus ke tingkat 7, lebih baik mencari tempat aman, tenang, dan meminta bantuan guru dari Akademi Penebusan. Bila para guru sibuk, Megongzi bersedia menemani Tang San dan melindunginya. Tang San mengangguk penuh berterima kasih. Karena malam sudah larut, Megongzi mengajak Tang San berpisah. Sebelum pergi, ia menatap Tang San yang kebetulan sedang menatapnya juga, membuat detak jantungnya berdebar cepat. Ia pun memperingatkannya untuk tidak membuang waktu dan segera kembali ke akademi. Setelah mereka berpisah, Tang San tidak langsung kembali. Ia merasa sangat cemas, atau lebih tepat
tepatnya sangat bersemangat. Energi dalam tubuhnya mencapai batasan setelah menyerap kekuatan darah Megongzi. Di sini ia tidak bisa menunda lebih lama. Ia harus segera mencari tempat aman untuk menerobos ke tingkat 7. Sementara tempat yang aman ialah wilayah pegunungan Keri, tempat pohon emas berada. Begitu memasuki kawasan pegunungan, Tang San langsung mengaktifkan transformasi Jinpeng. Kecepatan luar biasa dari transformasi ini bahkan melampaui kemampuan terbang Cheng Zicheng. Singkat cerita, Tang San akhirnya tiba di area tempat kayu emas ditanam. Zheng Haosuan yang sedang berkultivasi segera membuka mata. Awalnya sempat terherman, akan tetapi begitu melihat kondisi Tang San, ia segera menyadari bahwa ini bukan waktu untuk banyak bertanya. Tang San juga tanpa berbasa-basi meminta sang guru untuk melindunginya. Begitu Tang San mulai bermeditasi, energi dalam tubuhnya meledak seperti badai. Zheng Haosuan segera memerintahkan si merah untuk menjauh agar tidak terkena dampaknya. Ia duduk di dekat Tang San, menyaksikan langsung proses terobosan muridnya itu untuk pertama kalinya. Meski tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya tampak menahan rasa sakit, Tang San tetap tenang. Ia perlahan mengerahkan energi menggunakan Xuan Tiangong untuk membuka jalur meridian dan bersiap menembus ke tingkat 7. Dalam prosesnya, Kaisar Biru Perak naik ke tingkat 7, Ling Xi Tianhu naik ke tingkat 5. Kemudian Tang San menggantikan transformasi kilatan macan tutul dengan transformasi merak yang langsung menerobos ke tingkat 7. Kini saatnya bagi Tang San untuk menerobos semua batas itu sekaligus. Di sisi lain, Zhang Haosuan yang menemani Tang San dapat merasakan kekuatan besar dari tubuh pemuda itu. Meski tidak sebesar kekuatan dirinya, energi dalam tubuh Tang San stabil dan terkendali. Energi spiritual langit dan bumi yang ditarik oleh formasi sepenuhnya terserap ke tubuh Tang San. Tiba-tiba sebuah ledakan tak terlihat menggema dalam kesadaran Zhang Haosuan. Di saat yang sama, cahaya putih meledak dari tubuh Tang San menerangi sekelilingnya. Cahaya itu berputar membentuk pusaran dengan kecepatan luar biasa. Aura energi menakutkan mulai menyebar. Tubuh Tang San gemetar, namun malahan terlihat semakin tegap. Bersamaan dengan hal itu, suara retakan halus terdengar dari tulang-tulangnya. Dan yap, akhirnya Tang San berhasil nerobos ke tingkat 7. Dengan tercapainya tingkat 7, Xuan Tiangongnya semakin berkembang. Senyum tipis muncul di wajah Tang San saat ia menekuk tangan di depan dada menyatukan konsentrasinya. Meskipun jalur kultivasinya dalam kehidupan ini berbeda dari sebelumnya, bukan roh pelindung melainkan transformasi Dewa Iblis, ia tetap menjadikan Xuan Tiangong sebagai fondasi utamanya. Seiring tekanan energi Xuan Tian yang terus meningkat, cahaya kristal mulai muncul di inti pusaran dalam tubuhnya. Kristal berbentuk belah ketupat itu perlahan berputar. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang San menyebutnya dengan inti jiwa. Di sekitar inti jiwa mulai muncul kelompok-kelompok cahaya misterius, perwujudan transformasi Dewa Iblis yang masing-masing membawa kekuatan unik dan misterius. Diketahui bahwa latihan ini adalah titik yang paling penting sejak Tang San tiba di dunia ini. Dengan inti jiwa yang baru saja terbentuk sempurna, kekuatannya kini akhirnya melampaui batas manusia biasa. Siapapun yang belum mencapai tingkat dewa, maka ia akan kesulitan untuk mengancam nyawanya. Zheng Haosuan yang mengawasi dari dekat menyadari sesuatu yang luar biasa. Waktu terus berlalu dan aura Tang San semakin stabil. Di kejauhan, para gadis rubah mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Di tengah heningnya hutan pegunungan, tanpa ada yang menyadari Tang San mencapai titik puncaknya. Ketika fajar tiba, ia menarik napas dalam-dalam, menyerap kembali kabut putih di sekeliling tubuhnya, lalu perlahan membuka matanya. Zheng Haosuan yang berjaga sepanjang malam tersenyum lega sebelum bertanya apakah ini pertanda keberhasilan. Belum sempat berkata, dari matanya terdapat cahaya ungu yang tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, gelombang kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya, membuat Zheng Haosuan sendiri merasa ditekan secara mental. Tepat ketika kekaguman Zheng Haosuan memuncak, mata Tang San berubah menjadi putih bersinar. Aliran udara putih keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya, membentuk siluet seekor rubah putih dengan ekor 9. Zheng Haosuan terherman menyaksikan pemandangan yang
yang mirip dengan terobosan Dubai. Namun kali ini berbeda. Tang San dalam terobosan transformasi Tianhu-nya memunculkan cahaya 9 warna di belakang kepala ilusi rubah Tianhu. Tak lama kemudian, kekuatan biru meledak dari lautan rohnya, menandai selesainya evolusi transformasi harimau angin ke tingkat 7. Segera setelahnya, transformasi Jin Peng pun dimulai. Sayap emasnya mengeras dan aura tajam menembus langit. Dalam kilau cahaya yang memudar perlahan, transformasi Jin Peng mencapai tingkat 6 dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, bayangan buaya waktu muncul perlahan dari belakang Tang San. Tak lama kemudian, buaya waktu menembus ke alis Tang San dan menghilang, menandai selesainya transformasi waktu ke tingkat 6. Kini, 4 dari 6 garis keturunannya akhirnya mencapai terobosan. Di momen berikutnya, Tang San melepaskan transformasi kilatan macan tutul secara sukarela. Segera setelahnya, cahaya perak menyilaukan meledak menggantikannya. Ya, itu adalah transformasi monster merak yang bersamaan dengan hal itu muncul celah ruang di area Tang San. Dan ya, dengan demikian transformasi rubah surgawi, Jin Peng, waktu, merak semuanya adalah garis keturunan kelas atas, bahkan 2 di antaranya berasal dari darah tingkat 1. Zhang Hasuan menahan napas. Di matanya, Tang San bukan lagi sekedar murid yang berbakat. Ini adalah simbol harapan, cahaya kebangkitan bagi umat manusia di masa depan. Namun terobosan kali ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebuah cahaya perak kuat tiba-tiba muncul dan langsung menyerbu Ling Si Tianhu, berusaha merebut posisi teratas dalam inti spiritual Tang San. Ya, transformasi merak sebagai garis keturunan tingkat 1 juga tidak tinggal diam. Terlebih Ling Si Tianhu hanya di tingkat 5, sementara transformasi merak sudah di tingkat 7. Situasi ini membuatnya tidak terima karena merasa seharusnya berada di atas. Oleh karena itu, dua kekuatan ini mulai bertabrakan sengit, membuat aura spiritual Tang San menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba cahaya biru muncul dari dahi Tang San. Dalam kilau emas, tampak bayangan manusia biru muda berdiri di belakangnya, memisahkan kedua kekuatan yang bertarung. Bayangan itu mengangkat tangannya dan menenangkan kedua entitas. Merak dan rubah langit berubah menjadi cahaya dan kembali ke tubuh Tang San. Kedua garis keturunan pun kembali stabil menempati urutan awal mereka. Kemudian dari alis Tang San muncul sebuah mahkota emas berbentuk merak, simbol garis darah murni kerajaan monster merak. Ya, yang sempat Tang San keluarkan ialah inti ilahinya. Berdasarkan kedua transformasi dewa iblis tersebut yang memang sangat kuat, hanya inti ilahi yang mampu mengendalikannya. Dengan demikian, Tang San akhirnya menyelesaikan 5 transformasi dewa iblis. Kini ia masih menyisakan 1 posisi kosong, sebuah slot yang ia simpan untuk transformasi yang lebih kuat di masa depan. Usai fusi, tanaman merambat kaisar biru perak dari tubuh Tang San muncul dan melilit kayu emas. Ia kemudian mulai merangsang pertumbuhan kayu emas tersebut. Koneksi antara Tang San dan kayu emas terhubung kuat. Dengan bantuan formasi, energi spiritual langit dan bumi mulai terserap oleh kayu emas. Perlahan, pohon emas tersebut tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Saat auranya mulai mereda, kaisar biru perak yang membungkus kayu emas perlahan menghilang. Zhang Hasuan mengira bahwa proses terobosan sudah selesai. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengherankan terjadi. Dahi Tang San memancarkan cahaya putih dan tubuhnya berubah menjadi rubah putih berekor 2. Kemudian ia berubah lagi menjadi merak megah, lalu menjadi buaya waktu, Jin Peng, harimau angin, dan akhirnya ribuan sulur tanaman yang merambat. Setiap transformasi memancarkan aura kuat yang mengguncang bumi. Ketika akhirnya kembali ke bentuk manusianya, Zhang Hasuan tertegun. Transformasi dewa iblis biasanya hanya parsial karena darah manusia yang tidak murni. Namun Tang San kini bisa berubah total seperti monster sejati, seolah memiliki darah murni. Tang San menenangkan gurunya, menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan baru yang ia ciptakan sendiri. Dengan ini, bahkan jika ia menyusup ke klan monster, ia tidak akan terdeteksi. Mendengar hal itu, Zhang Hasuan hanya bisa menghela napas sebelum berkata apa gunanya terherman. Terlebih hari-harinya selalu dihermankan Tang San. Dan karena keajaiban Tang San semakin hari semakin di luar nurul, Zhang Hasuan memandang dalam-dalam ke arah muridnya sembari mengungkapkan bahwa ia tahu kalau Tang San menyimpan banyak rahasia. Tapi entah kenapa ia merasa bahwa ia bisa sepenuhnya
mempercayai. Tang San tersenyum lembut mengatakan bahwa malahan ia juga merasakan hal yang sama. Ia tak menutupi apapun. Kalau ia ingin menyembunyikannya, Zhang Hasuan tak akan bisa melihat semua ini. Yang ia bisa janjikan ialah ia adalah manusia sejati. Beberapa rahasia memang belum bisa ia ungkapkan untuk sekarang. Namun suatu hari nanti, San ia cukup kuat, ia pasti akan menceritakannya kepada sang guru. Zhang Hasuan tersenyum dan berkata bahwa Tang San gak perlu memberitahu semuanya. Janjikan saja bahwa Tang San akan terus berjuang demi kebangkitan umat manusia dan ia akan mendukung semuanya. Selesai berbicara, Zhang Hasuan mengajak Tang San kembali ke akademi dan berencana akan memberikan muridnya itu sebagai level kuning. Diketahui bahwa level kuning setara dengan guru-guru ternama seperti Mu Enkin dan Mu Yunyu. Ini menunjukkan pengakuan resmi atas kekuatan dan kontribusi Tang San.